I'd say you'd better stop. Did you do that? I didn't do it on purpose. It's like I need the right! No! No! You see. Oops. explain it to me, DeLuca. Halo penikmat film, jumpa lagi dengan PW di PW Studio. Kali ini kita akan membahas sebuah film bergenre komedi aksi yang berjudul The Spy. Film ini ditulis dan disutradarai oleh Paul Feig. Film yang lahir di Amerika pada tahun 2015 ini dibintangi oleh Melissa McCarthy, Jason Statham, dan masih banyak bintang besar lainnya. Film ini bercerita tentang mata-mata CIA yang memburu perdagangan bom nuklir. Agen mata-mata itu adalah Bradley Fine, kita panggil saja dia Jono, dan partnernya Susan Cooper, kita panggil dia Party. Karena kecerobohan pada misinya, Jono terbunuh. Hal itu membuat Party berapi-api ingin balas dendam terhadap pembunuh Jono. Karena Party ternyata tresno kepada Jono. Kemudian Party memohon kepada bosnya agar membiarkan dia menjadi mata-mata untuk menyelesaikan kasus perdagangan bom itu. Ingin tahu cerita konyol tante-tante gendut ini? Tanpa banyak mengulas lagi, mari kita gaskan ke alur ceritanya. Tapi sebelum kita mulai, kami ingatkan bagi kalian yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini untuk berinvestasi membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Dan jangan lupa, jika kalian suka dengan konten ini, berikan like dan juga komen, serta share ke semua orang yang ada di kontak HP kamu. Untuk kalian yang sudah mensubscribe channel ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Selamat menikmati alur ceritanya. Adegan pertama dimulai dengan munculnya Jono yang sedang dalam misi rahasia untuk menemukan sebuah bom nuklir dari tangan penjahat kelas kakap yang bernama Tihomir. Kita panggil saja dia Supri. Jono menyusup ke sebuah pesta besar yang diadakan Supri untuk menggerebek Supri. Tihomir, hang up. Jono mendesak Supri untuk memberitahunya di mana dia menyembunyikan bomnya. Tapi Supri malah curhat bagaimana dia membunuh satu persatu pengawalnya yang membantu mengangkat bom itu. Sampai hanya tersisa dia yang tahu letaknya. Bom itu sangatlah berbahaya. Jadi Jono harus sangat berhati-hati dan dia harus berhasil membujuk si Supri dan memberitahunya di mana letak bom itu. Tapi mungkin karena ada lalat hijau yang masuk ke hidung Jono, Supri akhirnya mati di tangan Jono. Di tempat lain, di markas CIA, Party sedang mengomel kepada Jono karena kecerobohannya tadi. Party adalah juga agen CIA seperti Jono. Party adalah agen yang bekerja di balik layar kesuksesan misi-misi Jono. Party dan Jono adalah sebuah tim. Seperti punya mata di mana-mana, Party memberitahu Jono di mana letak musuh-musuhnya. Sehingga, Jono selalu tepat ketika menghindar dan juga menyerang para cunguk-cunguk Supri. Di sisi lain di waktu yang sama, di kantor yang sama dengan Party berada saat itu, ada banyak agen-agen CIA yang berisik meributkan kue ulang tahun buatan Party. Okay, guys, can you please keep it down? Scene kembali ke Jono yang sedang dalam misi. Di situ kita bisa lihat betapa kompaknya Jono dan Party sehingga mereka bisa mengalahkan semua cunguk-cunguk Supri yang menghadangnya. Oh, Bradley, you're so fine, you blah, blah. Dan masih di kantor Party pada waktu yang sama, di sana suasana semakin kacau ketika seorang OB membongkar pelapon gedung itu untuk mencari tikus. Tapi yang muncul justru malah kelelawar yang beterbangan dan menyerang seluruh orang di ruangan itu, termasuk Party. Ada orang ngawur yang tiba-tiba mengeruputi Party dengan kain untuk menangkap kelelawar yang menyerangnya. Tapi hebatnya, dengan kekuatan bulan, Party tetap bisa membimbing Jono meski dia sedang berada dalam kegelapan. Tapi tetap pada akhirnya, Jono terjebak ketika berusaha kabur dengan perahu bot. Perahu bot itu mungkin akinya tekor karena lama tidak dipanasi. Tak kehilangan akal, si Party langsung menghubungi entah siapa dan meminta menembakkan rudal ke arah koordinat sekitar Jono berada. Dan akhirnya Jono berhasil meninggalkan tempat itu dengan perahu bot yang akinya tekor tadi. Scene berlanjut di sebuah restoran mewah. Di sana, Jono dan Party sedang mengadakan selamatan. Syukuran atas Jono yang bisa pulang dengan hidup-hidup dari misi sebelumnya.
You're eating a hand towel. Jono memberikan sebuah kotak kado perhiasan kepada Party sebagai ungkapan terima kasihnya. Party pun nampak sangat excited menerimanya. Kemudian dia membukanya. You love cakes. Well, I'm not a big cake. Can't seem to stop looking at it, and it can't stop looking at me. It's so you. Is it? Wow, perfect. Scene berpindah di markas CIA. Di sana Party sedang rapat dengan kepala CIA yang entah siapa namanya, namun kita sebut saja dia Sumini. Dan juga dengan agen-agen CIA yang lain. Dalam rapat itu, mereka membahas anak Supri yakni Raina Boyanov yang kita sebut saja Ratna, yang kemungkinan besar mengetahui letak bom nuklir yang ditinggalkan ayahnya. Dan Sumini pun meminta Jono dan Party untuk memata-matai Ratna. Go get her. Adegan berlanjut di luar gedung. Party dan Jono sedang membicarakan misinya untuk memata-matai Ratna. Party punya firasat buruk akan misinya yang terakhir ini. Tapi Jono, dia merasa sangat optimis akan sukses pada misinya yang terakhir ini. I don't know, all my alarm bells are going off with this one. Scene berlanjut di sebuah warung. Di sana Party sedang ngobrol dengan sahabatnya Nancy R. Stingstall. Biar mudah kita panggil saja dia Robika. I just have a sip of your wine. Quite buttery. Party curhat kepada Robika tentang kisah cintanya kepada Jono. Party merasa insecure terhadap dirinya yang sudah berusia 40 tahun, tapi masih saja melajang. Melihat sahabatnya yang memprihatinkan, Robika pun mencoba menghiburnya. Tiba-tiba mata Robika tertuju pada satu arah. Ternyata dia melihat Karen Walker. Dia adalah agen yang sangat terkenal dan selalu sukses dalam misi-misinya. Robika mengatakan segala hal tentang Karen yang selalu terlihat sempurna. Walker, super spy. Perfect hair. Karen sedang pamer kepada Party dan Robika jika dia akan cuti. Dia akan cuti ke suatu tempat dengan menggunakan kapal pesiar. I'll see you guys when I get back, all freckled and tan. Bye, bye. Susan Zell. Scene berlanjut kembali ke markas CIA. Di sana terlihat Party sedang membimbing Jono dalam misinya menemukan Ratna. Dari awal, semuanya sudah nampak tidak beres. Kind of interference. I don't like this fine. I'm up for the challenge. Beberapa alat mata-mata Jono rusak. Party meminta Jono untuk mundur. Karena keadaan di lokasi nampak terasa sangat mudah. Party mencurigai sesuatu. Tiba-tiba, I don't know. Weapon. Fine, what's happening? Let me guess whoever's in your... ternyata Ratna memergoki Jono. Layaknya Mbah Dukun, dia seperti bisa membaca keadaan dan komunikasi antara Jono dengan Party. Dan akhirnya, Can they see me right now? Party nampak galau karena ditinggal mati gebetannya. Dia berusaha menganalisa CCTV untuk mencari data dan informasi agar bisa menemukan di mana Ratna berada. Party menemukan sesuatu dalam video CCTV yang dia analisa. Paris. Adegan selanjutnya berpindah di ruang rapat. Di sana juga terdapat seorang agen bernama Rick Ford, sebut saja Gumbrek. Dia selalu iri kepada Party. Dalam rapat tersebut masih membahas tentang bom nuklir. Party berhasil menemukan petunjuk. Dia menemukan nomor DeLuca. DeLuca adalah mafia perdagangan gelap. Dia bekerja sebagai perantara perdagangan antar teroris. They may be using him to find buyers for the nuke. The number was to an office he keeps. Gumbrek memaksa untuk mengambil alih kasus itu. Namun Sumini tidak menyetujuinya karena wajahnya sudah dikenal oleh musuh. Namun Gumbrek tetap bersikeras. Dia meyakini CIA punya mesin pengubah wajah. No, because it doesn't exist. Di ruang rapat itu terjadi perdebatan sengit untuk menentukan kandidat calon mata-mata dalam kasus Ratna. Akhirnya si tante gendut berdiri dan mengajukan diri. I have never been out in the field. Exactly. Meski Sumini terus mencari alasan agar Party tidak turun ke lapangan, tapi Party memaksa Sumini. Dia mengatakan dia harus melakukannya demi Jono. Dan si Gumbrek yang tidak terima terus saja meledek Party. Cats is a sidekick. I don't have any cats. Dan akhirnya dalam rapat itu, Party ditetapkan sebagai mata-mata dalam kasusnya Ratna. Tapi hanya untuk misi melacak dan melapor saja. Karena tidak terima, Gumbrek mengundurkan diri dari CIA. Then consider this. All quits. Sumini memberikan identitas baru kepada Party. Dia diberi nama Carol Jenkins. Carol Jenkins is a single mother of 4. Scene berpindah ke tempat Patrick. Dia adalah pembuat alat-alat canggih untuk mata-mata. Sumini menyuruh Patrick untuk memberikan alat mata-mata kepada Party. Patrick memberikan Party sebuah peluit tanda diperkosa. A small poisonous dart flies out, neutralizing your Selain itu, Patrick juga memberikan semprotan anti jamur untuk melumpuhkan petugas keamanan. Dan juga tisu WC yang berisi kloroform. Going on back there. Dan juga sebuah obat pengencer isi perut yang bisa digunakan ketika Party merasa diracuni. Dan terakhir, Patrick memberi Party sebuah teropong sakti yang bergambar tokoh serial film The Beach.
Pada adegan berikutnya, Party terbang menuju ke Paris untuk melaksanakan misi rahasianya. Tibalah dia di sebuah hotel kumuh yang harus dia tempati selama dalam misi tersebut. Ketika Party akan beranjak dari tidur, dia terkejut ketika ada seseorang di kamarnya. Gumbrek yang tidak terima dengan tugas Party datang ke kamar itu untuk mengusik Party. Dia terus saja meremehkan Party dan mencoba menceritakan kehebatan-kehebatannya dan pengalaman-pengalamannya sebagai mata-mata, sehingga Party bisa minder karenanya. Nice building. Using only a raincoat as a parachute. Keesokan harinya, Party berkeliling mencari bangunan milik Deluca yang ternyata sudah hangus terbakar. Tapi, di sana dia menemukan sebuah petunjuk. Dia melihat foto seorang pria di dekat terbakarnya gedung Deluca. Scene berlanjut ke sebuah warteg. Di sana Party sedang sarapan. Namun lagi-lagi, Gumbrek terus saja mengikuti Party. Di sana Gumbrek kembali mengejek Party dan memamerkan pengalaman-pengalamannya menjadi mata-mata. Ketika Gumbrek pergi, Party menemukan orang yang dia lihat di foto kebakaran gedung Deluca. Kemudian Party mengikuti pria itu dan ternyata pria itu sedang mengikuti Gumbrek. Pria itu menukar tas Gumbrek dengan tas yang lain. Secepat itu juga Party berusaha mengejar dan memperingatkan Gumbrek. Tell them you've shat your pants. That will get me out of your way for sure. Akhirnya Gumbrek masuk ke dalam kerumunan penonton konser pria bertopi bintang dan berbaju glowing. Hingga mempersulit Party untuk menyusulnya. Tanpa banyak berpikir, Party pun berusaha memperingatkan Gumbrek lewat panggung. Dan dia pun berhasil. Tapi, dia melihat pria yang dia temui tadi sedang mengambil foto dirinya. Kemudian, tante gendut itu kembali berlari untuk mengejar pria itu. Oh God, please be careful. All right, that's enough. Drop the knife. Oops. Scene berlanjut di kamar Party. Dia sedang mengamati kamera yang dibawa pria tadi bersama dengan agen-agen CIA melalui kamera yang ada di matanya. Dia tidak menemukan apapun kecuali foto Gumbrek. Namun, Party mengingat sesuatu. Dia meminta Robika melacak di mana mobil Supri. Mobilnya diberi nama Ronaldo. Ronaldo sekarang sudah berpindah tangan ke Deluca, sehingga dia nantinya akan bisa menemukan Deluca dengan melacak Ronaldo. Party mendapat izin sekaligus identitas baru. Dia sekarang adalah Penny Morgan, seorang janda pecinta kucing. Tante gendut itu melanjutkan misinya di Roma. Di sana dia dijemput seorang agen bernama Aldo. Aldo membawanya ke tempat Deluca. Party merasa dia harus bisa mendekat ke Deluca meskipun itu melewati batas kewenangan yang diberikan Sumini kepadanya. Dan dia merubah total penampilan konyolnya menjadi tante gendut yang sangar. Di malam harinya, Party masuk ke gedung milik Deluca. Tapi dia tidak bisa masuk karena tidak tercatat sebagai daftar tamu. Morgan, I don't see you on the list. Namun, layaknya Super Dede, Gumbrek muncul dan menyelamatkan Party. Setelahnya, mereka justru bertengkar. Dalam restoran itu dia melihat ada Ratna. Ada seorang pelayan menuangkan sesuatu ke segelas wine, dan wine itu untuk Ratna. Hati Party bergejolak. Dia dendam pada Ratna yang telah membunuh gebetannya Jono. Akhirnya, Party memutuskan untuk memberitahu Ratna. Saat itu juga Party dan Ratna mulai berkenalan. Ratna mengajak Party untuk memastikan apakah benar ada yang mencoba meracuninya. Dia membawa Party ke pelayan itu. Ratna meminta pelayan itu meminum minumannya, namun dia menolak. Entah apa yang dia bisikkan ke pelayan itu sambil memaki-maki Ratna, dia meminum minumannya. Dan yang terjadi... Ratna berterima kasih kepada Party. Dia mentraktir Party untuk makan malam. Sehingga dalam kesempatan itu, mereka menjadi lebih akrab. Dalam perjamuan makan malam itu, beberapa kali Party bertingkah konyol. Does he look like a squirrel? Ratna berencana pergi ke Budapest, sebuah daerah terkenal di Hungaria. Ratna mengajak Party untuk ke sana naik jet pribadinya. Tiba-tiba, Ratna melihat ke arah kerumunan tamu. Dia melihat dan mengenali Gumbrek. Kemudian sambil beranjak dari duduknya bersama Party, Ratna memberi kode ke pengawalnya untuk membereskan Gumbrek. Secepat itu juga, Party mengirim sinyal ke markas CIA untuk menyelamatkan si Gumbrek. Scene berlanjut di dalam jet pribadi Ratna. Ratna memberi Party segelas minuman yang di dalamnya telah diberi obat tidur, dan Party pun pingsan.
Sesaat setelahnya, Parti terbangun dan mendapati Ratna menggeledah barang-barang milik Parti. Untung yang dia temukan hanyalah alat-alat konyol buatan Patrick. Tell me, are your hemorrhoids particularly large? Tapi, tiba-tiba seorang pria botak yang bernama Frederick menodongkan pistol ke arah Ratna. Ratna tidak ingat nama orang itu, dia hanya memanggilnya Coli. Para pilot mencoba menolong Ratna, tapi mereka justru tertembak. Dengan sigap, Parti menyerang Frederick menggunakan tisu basahnya, dan juga dengan peluit anti pemerkosaannya. Pesawat oleng dan jatuh. Parti bergegas ke kemudi pesawat dan mencoba mengendalikan pesawatnya. Tiba-tiba Ratna menodongkan pistol ke arahnya. Dia mencurigai Parti, karena tidak mungkin orang biasa bisa mengemudikan pesawat. Namun Parti cukup pandai mencari alibi dengan mengatasnamakan dirinya sebagai agen yang ditugaskan oleh almarhum ayah Ratna. Tapi Ratna tidak semudah itu percaya. Or you'd be laying in a morgue with a hole burned in your throat. You little spoiled piece. If I find out you're lying to me about any of this, I'll show you ways to die you never even dreamed. Sesampainya di Budapest, mereka menuju ke Hotel Four Seasons. Mereka berdua membicarakan tentang rencana Ratna menjual bomnya. Saat itu juga, ada seorang pria mendekati mereka. Anton is part of my security team, psycho. Yeah, well, guess what? I don't like... Parti mencoba menghubungi Robika. Karena ada begitu banyak CCTV, dia pergi keluar gedung. Dia berbicara dengan Robika dengan alat mata-matanya. Tapi dia menabrak seseorang, dan itu adalah Robika. Ratna dan Anton muncul di belakang mereka. Dari kejauhan, Parti melihat ada sebuah BMW mendekat dan mengeluarkan senapan dari jendela. Seketika itu juga, dia mendorong Ratna dan meminta Robika menjaga Ratna. Dan selanjutnya Parti bergegas mengejar mobil itu layaknya mata-mata beneran di film mata-mata. Let's do this! I am so panicked! Get this to work! Ternyata, orang yang ada di dalam mobil itu adalah Karen Walker. Tapi Karen berusaha membunuh Parti meski mereka sama-sama agen CIA. Scene berlanjut di sebuah pesta besar. Di sana duduk si Ratna di kursi VVIP bersama Parti dan juga Aldo. Perlu kita ketahui, Aldo adalah pengawal tambahan Ratna. Ratna di sana janjian dengan seorang wanita yang bekerja untuk Di Luca. Dia akan melakukan penawaran terhadap bom nuklir yang dia miliki. Tapi diam-diam Parti dan Robika mencoba mencegah agar mereka berdua tidak bertemu. Di sisi lain, Parti bergegas mencari wanita itu. Tapi dia justru bertemu dengan Gumbrek dengan penyamaran anehnya. Dan terjadilah Perang Dunia Ketiga. God, you wish, Magnum! You dance like a horny 8th grader! Yeah, who's dominating? Sesaat setelah mereka selesai berantem, Parti melihat wanita itu. Kemudian dia menyuruh Gumbrek agar menjauhkan wanita itu dari Ratna. Parti juga menyuruh Robika untuk masuk ke dalam gedung. Robika adalah penggemar berat 50 Cent. Dia menerima perintah dari Parti untuk mengalihkan perhatian pengunjung. Dan akhirnya... Di sisi lain, Parti berhasil menangkap wanita itu. Kemudian, dia membawanya ke suatu tempat. Tapi Gumbrek lagi-lagi mengacaukannya, dan wanita itu bisa kabur. Parti berusaha mengejar wanita itu. Pelarian wanita itu berakhir di sebuah dapur. Parti berhasil menemukannya. Wanita itu menyerang Parti dan Parti hanya membela diri dengan apapun yang ada di hadapannya. Ketika Parti berhasil menangkap wanita itu berusaha menusuk Parti. Tetapi Parti sangat terkejut. Ternyata gebetannya si Jono itu masih hidup dan dia bekerja sama dengan Ratna.
Pada adegan berikutnya, Parti terlihat baru bangun dari pingsannya karena disiram air oleh Ratna. Dan tak lama kemudian, Jono juga muncul. Ratna dan Parti berantem seperti cabai-cabean yang rebutan terong. Mereka saling ejek satu sama lain karena menyukai terong yang sama. Karena kesal, Ratna pun menodongkan pistol ke arah Parti. Namun Jono mencoba menahan Ratna. Like I'd waste a bullet on you. Scene beralih ke ruang tahanan. Di sana ternyata sudah ada Aldo yang juga terikat. Sesaat setelah Jono menyusup ke ruang tahanan, dia mencoba menjelaskan ke Parti jika dia masih dalam misinya. Dia hanya berpura-pura mati untuk mendapatkan kepercayaan si Ratna. Jono juga menjelaskan ke Parti jika Ratna tahu semua tentang mereka. Selain itu, Karen berusaha menghabisinya. Namun Jono berhasil mencegahnya. Jono terus saja berusaha membuat Parti percaya kepadanya. Jono memberitahu jika dia dan Ratna akan menuju ke Villa De Luca. Di sana dia akan melakukan transaksi dengan De Luca. Parti meminta Aldo melepaskan ikatannya. That's my ass. It is very difficult to see. You're just simply grabbing my ass. Oh, Setelah mereka berhasil melepaskan ikatannya, Parti menyusup keluar dan menyusul Jono dan Ratna. Adegan berlanjut di dalam Villa De Luca. De Luca berjalan mendekat ke arah Ratna sambil memperingatkan dia untuk berhati-hati dengan orang di sekitarnya, karena dia akan segera menjadi orang yang sangat kaya raya. De Luca tahu jika Jono adalah agen CIA. Ratna dan Jono sudah menjelaskan jika Jono bukan lagi agen CIA. Bahkan mereka juga mengatakan Jono sudah memalsukan kematiannya. Tapi De Luca tetap mengancam Ratna. If we don't get rid of him right now, I'm calling off the deal. Tiba-tiba Parti muncul di saat yang tepat seperti Super Dede yang menyelamatkan korban-korbannya. Parti menodongkan pistol ke arah De Luca dan mencoba untuk membuat tawaran kepada De Luca agar dia dan Jono bisa bebas. De Luca tak semudah itu mempercayai Parti. Ratna memberitahu De Luca tentang Parti yang cinta mati sama Jono. Dan Parti pun mengatakan hal yang sama serta menambahkan dengan alibi-alibi lainnya. Dan akhirnya De Luca menyetujui kesepakatan Parti. Took 10 years of my life, gave me I'll take you up on your offer. Tak lama setelah mereka berdebat, pembeli bom nuklir itu datang untuk COD-an dengan Ratna juga De Luca. Namanya Mbah Dudiev. Mereka langsung saja melakukan transaksi. Mbah Dudiev membara sekoper penuh berlian asli untuk ditukar dengan bom nuklir milik Ratna. All yours. Gentlemen, if you would follow me. Ratna membawa mereka semua ke tempat di mana bom itu berada. Yang ternyata bom itu berada di bagasi Ronaldo. Bom nuklir itu sudah dikeluarkan. Ketika Mbah Dudiev mengecek, tiba-tiba What the fuck are you doing? conducting business. Ratna begitu terkejut. Dia tak menyangka De Luca akan memanfaatkannya. Dia mengambil alih bisnisnya karena ada pembeli yang menawarkan harga yang fantastis di New York. Selain itu, De Luca juga akan membunuh Ratna. Ketika dia menodongkan pistol ke arah Ratna, tiba-tiba Super Gumbrek datang menolong. Sejenak, suasana seperti teralihkan. Namun De Luca kembali menodongkan pistol ke arah Ratna. I'm gonna crawl up you, take out the... Enough for long on those! I can't get a good grip. Your pants are too slippery. I'm on a trapeze. I live my way up to the top there! Parti berhasil menyusul De Luca ke dalam helikopter. Di sana mereka kembali berdebat tanpa arah. Dan De Luca menodongkan pistol ke arah Parti. Namun dengan cepatnya, Parti melempar berlian dan juga bom nuklir ke danau. De Luca sangat marah dan akan menembak Parti. Tapi sebelum itu terjadi, ternyata Robika datang bersama Aldo naik helikopter milik 50 Cent. Dan mereka menembak De Luca dari kejauhan. Tiba-tiba De Luca kembali terbangun dan menarik kalung es krim milik Parti. Dan dengan mudahnya, Parti menyingkirkan pria itu. Akhirnya, misi tersebut telah selesai.
Ratna ditahan oleh polisi dan Deluca mungkin sudah tenggelam ke dasar danau. Sumini dan Jono datang menghampiri Parti dan mengucapkan selamat. Sumini juga akan memberi misi mata-mata yang baru kepada Parti untuk menyelesaikan kasus narkoba di Praha. Jono berusaha merayu Parti dan mengajaknya makan malam. Namun entah kenapa Parti menolak orang yang dia puja-puja selama ini. Usai sudah kisah mata-mata Tante Gendut ini. Terima kasih sudah menikmati konten ini hingga akhir.